Sepatu roda. Dari mainan kuno jadi gaya hidup keren yang bikin ketagihan. Pernah nggak sih lo ngerasain? Angin nyapu wajah, badan meluncur bebas, dan dunia kayak melambat sejenak. Bukan naik motor, bukan juga naik sepeda, tapi cuma pakai sepatu roda. Yes, sepatu yang bisa bikin lo terbang di atas aspal. Tapi tunggu dulu, sepatu roda itu bukan cuma soal gaya atau nostalgia masa kecil. Di balik roda kecil itu, ada sejarah panjang, tren yang naik turun, sampai jadi bagian dari gaya hidup yang sekarang mulai bangkit lagi. Dan hari ini, kita bakal bahas semuanya. Awal mula sepatu roda, bayangin ini, tahun 1700-an. Belum ada TikTok, belum ada Instagram, bahkan listrik aja masih jadi kemewahan. Di era itu, seseorang punya ide gila. Gimana kalau sepatu dikasih roda? Awalnya bukan buat main-main, tapi buat meniru gerakan ice skating di daratan. Versi awalnya, kaku, susah dikontrol, dan jujur aja, agak berbahaya. Orang-orang yang pakai sering jatuh, nabrak, bahkan nggak bisa berhenti. Tapi justru dari kegagalan itulah, sepatu roda terus berkembang. Sampai akhirnya, masuk ke abad 1800-an, desainnya mulai lebih stabil. Dan dari situ, sepatu roda mulai dikenal luas. Dari eksperimen aneh, jadi hiburan. Masa keemasan, masuk ke tahun 1900-an. Sepatu roda mulai naik kelas. Bukan cuma mainan anak-anak lagi, tapi jadi bagian dari budaya. Di kota-kota besar, muncul yang namanya roller rink, tempat orang berkumpul. Musik diputar, dan semua orang meluncur bareng. Bayangin suasananya, lampu redup, musik funky, orang-orang pakai outfit nyentrik, dan roda berputar di lantai. Di era 70-an sampai 80-an, sepatu roda jadi simbol kebebasan. Gaya hidup, ekspresi diri, lo bisa keren, cuma dengan cara lo meluncur. Dari hits ke hampir dilupakan. Tapi seperti tren lainnya, sepatu roda juga sempat jatuh. Masuk era 90-an dan 2000-an, orang mulai beralih ke hal lain. Game, gadget, dan teknologi mulai mengambil alih. Sepatu roda, pelan-pelan, ditinggalkan. Dari yang dulu ramai di jalanan, jadi cuma tersimpan di gudang. Banyak yang nganggep, itu kan mainan jadul. Kebangkitan kembali. Tapi, tren itu unik. Apa yang pernah mati, bisa hidup lagi. Beberapa tahun terakhir, sepatu roda kembali viral. Bukan cuma di luar negeri, tapi juga di Indonesia. Anak muda mulai pakai lagi. Bukan cuma buat olahraga, tapi buat konten, buat gaya, buat ekspresi diri. TikTok penuh dengan video orang meluncur dengan gaya keren, musik, outfit, dan gerakan yang smooth. Semuanya jadi satu. Sepatu roda bukan lagi sekadar alat, tapi jadi identitas. Kenapa sepatu roda bikin nagih? Ada satu hal yang bikin sepatu roda beda dari olahraga lain. Sensasinya, begitu lo mulai bisa jaga keseimbangan, dan pelan-pelan meluncur, ada perasaan bebas yang susah dijelasin. Lo nggak cuma bergerak, lo mengalir, dan yang lebih seru lagi, setiap orang punya gaya sendiri. Ada yang santai, ada yang cepat, ada juga yang penuh trik, dan disitulah letak magisnya. Jadi sekarang, coba pikirin lagi, sepatu roda itu cuma mainan, atau sesuatu yang lebih dari itu. Dari eksperimen aneh di abad 18, jadi budaya, jatuh, dan bangkit lagi. Sepatu roda ngajarin satu hal sederhana. Kadang, untuk ngerasain kebebasan, lo cuma butuh keberanian buat meluncur. Jadi, kalau lo punya kesempatan, kenapa nggak coba lagi? Siapa tahu, lo bukan cuma jatuh cinta sama sepatu rodanya, tapi juga sama perasaan bebas yang dibawanya. Kalau lo suka video kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman lo yang dulu pernah jatuh gara-gara sepatu roda, tapi pengen coba lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.